Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Novita. Saya dari Prodi PGSD semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsuf terbesar, yaitu Plato. Plato dan pemikirannya. Tentang Plato. Plato lahir di Athena pada 428 sebelum Masehi dan meninggal 347 sebelum Masehi pada usia 80 tahun. Plato lahir dari keluarga aristokrat. Plato adalah murid Sokrates. Ia mendedikasikan hidupnya untuk mencari kebenaran dan ia tidak menikah. Plato adalah filsuf pertama yang mendirikan universitas yang bernama Akademia di Athena. Plato menghabiskan hidupnya menjadi penulis dan pengajar di Akademia. Ia menulis beberapa tema penting, yaitu tentang politik, negara, etika, teologi, dan lainnya. Beberapa karya tersohor Plato adalah Republik, Namos (Deleuze), Simposium, Apologia, dan lain-lain. Dunia idea. Menurut Plato, dunia kehidupan manusia terdiri dari dua dunia, yaitu dunia ide dan dunia indrawi atau kenyataan. Plato meyakini bahwa dalam diri manusia memiliki ide bawaan, yaitu dunia ide dalam dirinya. Bagi sang filsuf, dunia ide adalah dunia paling sempurna dan menjadi sumber yang menggerakkan kehidupan manusia. Sedangkan dunia kenyataan bagi Plato adalah dunia tidak sempurna, karena sebagai tiruan dari dunia ide. Contoh, bentuk sebuah gelas, jika mengikuti konsep dunia Plato, maka bentuk sempurna dari sebuah gelas hanya ada pada dunia ide. Bentuk gelas yang berbagai macam seperti yang tersusun di dapur kita adalah bentuk tidak sempurna karena hanya tiruan dari dunia ide. Alegori atau perumpamaan gua. Ini sebenarnya bukan konsep pemikiran, melainkan perumpamaan yang digunakan Plato terhadap kebenaran. Jika mencermati cerita alegori gua Plato, dapat kita pahami bahwa kebenaran itu ada pada dunianya sendiri, atau dalam suatu keadaan yang sudah diyakini sebagai kebenaran. Alegori gua dapat pula dianggap sebagai kritikan terhadap manusia atau kelompok, masyarakat yang membatasi diri pada kebenarannya sendiri. Contoh, suatu ajaran agama. Setiap orang yang beragama pasti meyakini agamanya adalah yang paling benar. Jika suatu saat ia keluar dan melihat kebenaran lain, maka ia pasti segera kembali ke agamanya. Padahal, masih banyak kebenaran lain di luar agama yang dapat memperkuat agama itu sendiri. Negara, keadilan, dan kelas sosial. Plato menghendaki kehidupan bernegara ditata menurut cita-cita keadilan, yaitu keadilan bagi semua orang. Bagi Plato, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang dipersatukan oleh tatanan yang harmonis, sesuai dengan kodrat dan pendidikan mereka. Atas dasar itu, Plato membangun suatu model negara yang terdiri dari 3 kelas sosial dalam masyarakat. Pertama, para penjamin makanan. Golongan ini bekerja agar barang kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Golongan ini terdiri dari petani, tukang, pedagang, buruh, pelaut, dan lain-lain. Kedua, para penjaga. Golongan ini bekerja sepenuhnya untuk kepentingan umum. Mereka tidak boleh berkeluarga, tidak boleh memiliki hak pribadi, mereka hidup bersama. Mereka diajarkan pendidikan untuk dapat mengembangkan budaya tertib dan kebijaksanaan mereka sejak usia kecil, umur 2 tahun. Ketiga, para pemimpin. Golongan ini diambil dari golongan kedua, yaitu para penjaga, yang paling mendalami filsafat. Dari sinilah kita mengenal konsep raja filsuf Plato. Mengapa pemimpin itu harus filsuf? Plato meyakini bahwa hanya filsuf yang dapat melihat ide-ide kehidupan. Sistem pemerintahan. Plato merupakan salah satu filsuf yang curiga dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bahkan, ia mengatakan, demokrasi hanyalah sistem yang baik dari yang paling buruk. Hal ini sebenarnya wajar, karena semasa hidupnya, demokrasi di Athena mengalami kehancuran. Plato menawarkan sistem pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa orang saja, sehingga kalau dilihat dari bentuk-bentuk pemerintahan, maka berarti berbentuk aristokrasi. Namun, kelompok penguasa yang dimaksud bukanlah kelompok bangsawan, melainkan para filsuf. Ide yang baik. Menurut Plato, puncak kesadaran hakiki manusia adalah sadar akan ide yang baik. Apa itu ide yang baik? Bagi Plato, ide yang baik adalah sang baik itu sendiri, atau realitas yang tertinggi. Maka baik itu adalah tujuan dalam kurung telos dari segala yang ada. Kalau kehendak menafsirkan apa itu siapa sang baik itu, maka dapat dikatakan itu adalah Tuhan, dewa, ataupun penguasa semesta. Etika Plato. Konsep etika Plato sebenarnya mewakili konsep etika Yunani, yaitu etika kebijaksanaan.
Ajaran etika Yunani adalah bahwa manusia hendak menjalani kehidupan yang utuh, yaitu tidak hanya hidup untuk mempertahankan kehidupan, tetapi memperjuangkan hidup yang bernilai. Kebijaksanaan akan dimiliki manusia, tentu saja jika manusia itu baik atau menjadi orang baik. Apa itu orang baik? Plato menjelaskan bahwa orang baik adalah orang yang dikuasai oleh akal budi, bukan oleh keinginan dan hawa nafsu. Bagi Plato, kalau manusia dikuasai keinginan dan hawa nafsu, maka manusia akan selalu kacau. Selain menjadi orang baik, kebijaksanaan juga tercapai jika manusia menyatu dengan sang baik. Bagaimana menyatu dengan sang baik? Plato menjawab, dengan cinta. Dengan kekuatan cinta itu kita menyatu dengan sang baik. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Etika kebijaksanaan Plato dapat digapai dengan hidup yang bernilai, menjadi orang baik dan menyatu dengan sang baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan dan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.